Modelnya seperti itu. Nah, itulah fungsi utama dari WhatsApp Business. Kemudian kita akan masuk kepada hal non-teknis. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mulai melakukan aktivitas di WhatsApp? Melakukan aktivitas WhatsApp marketing. Yang pertama adalah tentang produk, teman-teman. Kita harus tahu dulu core value atau value inti dari produk kita. Apa sih produk kita? Bagaimana sih model produk kita gitu ya? Kita harus kenali terlebih dahulu. Nah, biasanya saya menerapkan ke tim ada 4 pertanyaan penting yang harus mereka jawab tentang produk yang saat itu akan mereka pasarkan. Mereka harus jawab 4 pertanyaan ini dulu. Dan gitu pun teman-teman, silakan menjawab 4 pertanyaan penting ini. Jadi ini yang berhubungan dengan produk yang akan kita pasarkan nanti. Jadi ada 4 poin. Apa sebenarnya fungsi dari 4 hal ini harus kita jawab terlebih dahulu adalah ketika kita ingin membuat sebuah konten yang akan kita kirimkan ke mereka. Jadi kita bisa membuat konten tersebut berdasarkan angle-angle dari sisi produk, kita bisa mengambil angle dari 4 pertanyaan penting ini. Nah, yang pertama tuh, jika nggak ada produkmu atau jika nggak ada produk kita, calon customer akan memilih atau mengambil produk apa. Jadi misalnya produk kita hijab, kalau misalnya produk kita ini nggak ada, mereka akan mengambil hijab di siapa? Gitu. Istilahnya di poin pertama ini adalah kita melist kompetitor kita. Produk-produk yang sejenis dengan mereka modelnya. Nah, di poin kedua, jadi ini mulai ini nih. Kalau misalnya produk kita ada, misalnya hijab ini kita ada, lalu kemudian kompetitor juga ada hijab seperti itu, kita harus tahu alasan mereka, alasan calon pembeli itu milih produk kita ketimbang milih produk kompetitor. Kita harus tahu itu. Apa sih poin penting dari produk kita? Oh iya, produk kita anti air, nggak ketika kena air nggak basah gitu modelnya. Contoh kalau misalnya hijab atau masker tuh. Oh iya, masker saya ketika misalnya dipakai saat mau niup korek ya apinya nggak mati. Itu salah satu contoh ya. Alasannya gitu modelnya. Yang mereka harus ini. Atau misalnya alasan emosional mereka gitu. Ya karena dirimu adalah sahabat saya misalnya, itu contoh-contohnya alasannya. Nah, yang berikut di poin ketiga adalah bagian-bagian unik. Ya. Jadi diusahakan produk kita itu punya diferensiasi. Ada faktor-faktor unik, meskipun itu kecil, faktor pembedanya itu kita list. Misalnya masker nih, kita jual masker. Di sebelah juga ada masker gitu. Meskipun perbedaannya hanya ada di bagian tali untuk kait ke telinga, itu kita masukkan sebagai pembeda. Ya, karena kita beda dengan, bisa jadi fungsinya sama masker untuk menutup biar saat ini ya, biar tidak terpapar gitu. Bisa jadi juga untuk kenyamanan gitu. Tapi ada hal penting yang mereka dapatkan. Ada bagian-bagian unik yang mereka tidak dapat hal tersebut di produk yang lain. Nah, yang terakhir, poin keempat yang harus teman-teman jawab adalah bagian-bagian tersebut itu bisa bermanfaat nggak? Jadi, hal-hal unik yang sudah kita list tersebut, itu bisa bermanfaat nggak? Atau bisa digunakan nggak oleh calon customer kita ketika mereka menggunakan produk kita? Nah, 4 poin ini silahkan teman-teman list ya. Biasanya pakai Excel juga nggak apa-apa, atau mau coret-coret di kertas juga nggak apa-apa, tentang 4 poin ini. Jawab sebanyak mungkin, tidak masalah. Apapun yang terpikirkan di benak Anda silahkan. Gitu. Kalau saya misalnya, agar tidak buang, waktu tidak terbuang hanya untuk mikirin hal-hal yang, yang tentang produk kita yang benar-benar fix gitu. Apapun yang terlintas di pikiran saya, ketika misalnya kita nulis tentang menjawab satu pertanyaan ini, itu kita tulis dulu semuanya. Gitu. Nggak peduli berapa banyak gitu. Setelah itu baru mulai di scoring. Teman-teman mulai scoring mana yang paling mendekati atau mana yang paling benar-benar cocok dengan produk kita. Semoga paham ya. Jadi 4 pertanyaan penting ini yang harus teman-teman bisa jawab terlebih dahulu. Agar nanti saat penyusunan konten, ketika kita membuat sebuah angle postingan atau angle copywriting atau angle promosi yang akan kita kirimkan mereka, mungkin angle-nya dari sisi produk, kita bisa mengambilnya dari hal-hal ini. Kebayang ya? Nah, kita masuk ke poin kedua adalah kita harus ta'aruf dengan audiensnya. Kita harus kenali audiens yang nanti akan menerima pesan-pesan broadcast kita. Teman-teman perlu diingat ya,
Jadi perbedaan mendasar dari WhatsApp marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, ataupun website ya, blog dan sebagainya, SEO dan sebagainya, dengan WhatsApp marketing itu perbedaan poinnya adalah ketika kita update status mungkin di Facebook, status Facebook kita atau di grup ya misalnya, atau misalnya di fanpage, kemudian atau di Instagram kita, atau misalnya kita update artikel di website kita, itu semua orang nanti yang akan membaca, yang akan melihat postingan-postingan tadi, itu mereka punya kebebasan tersendiri, mau ngebaca atau enggak, bebas gitu. Mereka mau mau baca sampai selesai atau enggak, itu bebas. Nah, tapi ini berbeda dengan WhatsApp marketing, teman-teman. Di WhatsApp marketing, kita masuk ke ranah privasi mereka. Kita masuk ke nomor WhatsApp mereka, nomor pribadi mereka. Dan di situ kita berinteraksi secara langsung dengan mereka, bukan dengan banyak orang. Paham maksudnya ya? Sehingga penting sekali untuk mengetahui siapa nanti yang akan kita kirimkan pesan promosi atau pesan edukasi. Maka kita penting untuk mengetahui audiens kita masing-masing. Nah, ada 4 poin teman-teman yang harus minimal yang harus kita bisa yang bisa kita yang kita breakdown ya. Yang pertama tentang demografi. Minimal di demografi ini ya tentang umur mereka, jenis kelamin, mereka tinggal di mana, pekerjaan mereka apa, gaji mereka berapa, udah nikah atau belum, itu demografi. Namun di WhatsApp marketing minimal teman-teman tahu demografinya, range umurnya, dan jenis kelaminnya. Kalau misalnya ribet dengan jenis kelamin, bisa juga hanya range umurnya. Kenapa range umur penting? Nah, saya ambil contoh seperti ini. Kita ngirim pesan ke mereka, katakanlah kita nggak tahu, kita tidak merinci atau tidak membreakdown demografi atau umur dari database yang kita miliki. Kita hajar dengan pesan promosi misalnya. Kita hajar dengan broadcast siaran promosi misalnya. Nah, bisa jadi saat itu ketika kita membuat sebuah konten dan mereka menerima, misalnya postingan atau konten yang kita tawarkan itu misalnya gaya bahasanya adalah gaya bahasa formal. Bapak, Ibu, dan macam-macam. Anda, apakah Anda, gini, dan sebagainya. Nah, bisa jadi di list database kita ternyata demografinya ada orang-orang yang membaca postingan kita itu range umurnya dari 17 tahun misalnya sampai dengan 20 atau 25 tahun. Bisa jadi gaya bahasanya berbeda. Bisa jadi mereka lebih nyaman ketika mereka membaca sebuah konten atau copywriting yang kita buat itu dengan bahasa yang santai. Brosis misalnya, atau gaya bahasanya lebih santai, lebih milenial. Nah, akan berbeda juga dengan ketika kita mengirimkan pesan ke orang-orang kolonial. Artinya orang-orang yang berumur misalnya mungkin dari 40 atau 35 sampai dengan 40 tahun atau 50 tahun. Itu berbeda. Ini penting karena kita masuk ke ranah privasi mereka. Lagi-lagi, poin pentingnya adalah kita masuk ke ranah privasi mereka. Sehingga bagaimana caranya agar kita membuat mereka nyaman dengan konten yang akan kita bagikan ke mereka nanti, yang akan kita kirimkan ke mereka nanti. Itu poin pertamanya. Yang kedua tentang kebutuhan mereka. Ingat teman-teman, kita bisa harusnya merinci kira-kira apa artinya kebutuhan yang nantinya akan terpenuhi karena produk kita. Ketika produk kita hadir, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang akan terpenuhi oleh produk kita ini nanti dari si audiens. Teman-teman bedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, keinginan bisa jadi bukanlah sebuah kebutuhan mereka. Mungkin misalnya keinginan mereka adalah pengen punya helikopter misalnya, contoh. Itu keinginan mereka. Nah, bisa jadi Anda juga seperti itu. Saya pengen punya pesawat jet pribadi. Itu keinginan. Namun kebutuhan kita saat ini mungkin bukan itu. Kebutuhan kita mungkin motor, mobil, atau mungkin sepeda dan sebagainya. Jadi pahami kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Sehingga nanti ketika kita menyusun konten, kita bisa membuat angle-angle yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitupun dengan ketakutan mereka ketika nanti akan membeli produk kita. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya kita jualan hijab atau kita jualan gamis misalnya.
Kita jualan gamis, ketakutan mereka ketika mau order adalah ketika barangnya nyampe, ketika mereka coba nggak muat atau kegedean gitu. Ini ketakutan ketika misalnya orang memesan fashion, ya. Atau misalnya ketika mereka memesan warna biru, misalnya ternyata yang muncul yang nggak sesuai sama gambar gitu, bukan warna aslinya gitu. Atau kalau kita misalnya jual makanan gitu, bisa jadi ketakutan mereka ketika mereka beli saat nyampe udah nggak panas, nggak hangat lagi, udah dingin atau udah hancur lebur ininya gitu modelnya. Jadi kita tuangkan ketakutan-ketakutan itu berikut solusi dari segala ketakutan tersebut yang kita akan berikan. Solusi apa sih sebenarnya yang nanti akan kita berikan ke mereka dari ketakutan tadi? Nah, minimal 4 poin ini teman-teman yang bisa teman-teman